Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini kita akan membahas saham-saham receh yang kinerjanya tahun 2023 sangat bagus. Jadi kriteria saham yang kita bahas adalah: 1. Harga pasarnya kurang dari Rp100. 2. Kapitalisasi pasar lebih dari Rp500 miliar. 3. Pertumbuhan EPS lebih dari 50%. Dan 4. Pertumbuhan pendapatan lebih dari 25%. Sebelum kita bahas lebih lanjut, tolong subscribe channel ini sebagai dukungan agar channel ini tetap eksis, dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi investasi dan keuangan yang baru. 1. PT Wulandari Bangun Laksana atau BSBK, dengan pertumbuhan EPS 896% dan pertumbuhan pendapatan sebesar 31%. PT Wulandari Bangun Laksana atau BSBK adalah perusahaan pengembang real estate yang didirikan pada tahun 1994 di Jakarta dengan nama Dwi Pagria Lestari. BSBK memfokuskan usahanya di Kalimantan Timur. Saat ini bisnis utamanya adalah sebagai pemilik dan pengelola Superblok Balikpapan. BSBK IPO pada tanggal 22 November 2022 dengan harga perdana Rp100 per lembar. Daftar pemegang saham terbaru BSBK adalah sebagai berikut: Keluarga Sumasto Cia 79,7%, Publik 10,97%, Glory Venture Capital Ltd 5,2%, dan Hudderston Fish Venture Pty Ltd 4,10%. BSBK memiliki 3 anggota direksi, 3 komite komisaris, dan 3 komite audit. BSBK dipimpin oleh Francisco Sumasto sebagai Presiden Direktur. 2. PT Garuda Maintenance Facility atau GMFV yang EPS-nya tumbuh 319% dan pendapatannya tumbuh 31%. Selain itu, price to earning ratio GMFV juga masih sangat rendah, yaitu 5,17%. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia atau GMFV adalah perusahaan yang bergerak di bidang perawatan pesawat terbang. GMFV didirikan pada tahun 1949 sebagai divisi perawatan pesawat Garuda Indonesia, yang menjadi entitas bisnis terpisah pada tahun 2002. Kinerja mengkilap tahun 2023 ini disebabkan oleh pemulihan bisnis penerbangan pasca pandemi dan keberhasilan GMFV dalam merestrukturisasi keuangannya yang terdampak sangat parah oleh pandemi COVID-19. GMFV IPO pada 10 Oktober 2017 dengan harga perdana Rp400 per lembar saham. Saham yang dilepas ke publik adalah 10% dari total saham terdaftar. Susunan pemegang saham GMFV adalah 89,10% dipegang oleh Garuda Indonesia dan publik 10%. GMFV dikelola oleh 5 komisaris, 5 direksi dan 3 komite audit, dengan pimpinan oleh Andi Fahrurozi sebagai Presiden Direktur. 3. PT Berlian Laju Tanker, atau BLTA, yang EPS-nya tumbuh 75% dan pendapatannya tumbuh 68%. PE rasio BLTA juga sangat rendah yaitu 2,48%. PT Berlian Laju Tanker atau BLTA adalah perusahaan pelayaran multinasional yang didirikan pada tahun 1981. Pelayaran BLTA mengangkut cairan seperti minyak dan bahan kimia. BLTA IPO pada tanggal 26 Maret 1990 dengan menawarkan 15% saham yang terdaftar dengan harga Rp8.500 per lembar saham. BLTA pernah dihentikan perdagangan sahamnya di Bursa Efek Indonesia selama 7 tahun, dari 25 Januari 2012 hingga 19 Maret 2019, atau selama 7 tahun, karena persoalan default pembayaran utang bank dan obligasi. Saham BLTA terdiri dari saham seri A dan seri B. Saham seri A biasanya memiliki hak suara lebih besar dibanding saham seri B, sedangkan saham seri B biasanya memiliki hak prioritas khusus, seperti prioritas dalam pembagian dividen, dan sebagainya. Mayoritas saham seri A dimiliki publik yaitu sebesar 68,08%, kemudian PT Tunggaladi Baskara, 16,9%, dan Pershing LLC Main Custody Account sebesar 5,55%. Jajaran pimpinan BLTA terdiri dari 3 komisaris, 3 direktur dan 3 komite audit. Presiden direkturnya adalah Siana Anggraini Surya.
4. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur atau BP, EPS-nya tumbuh 74% dan pendapatannya tumbuh 831%. BP atau Astrindo Nusantara Infrastruktur didirikan pada tahun 2007 dengan nama PT Macau Oil Engineering and Technology di Jakarta. Perubahan menjadi Astrindo Nusantara Infrastruktur dilakukan pada tahun 2018. BP bergerak dalam bidang infrastruktur terintegrasi tambang batu bara dan minyak. Selain itu, BP juga memiliki tambang batu bara. BP mematok pertumbuhan laba bersih tahun 2024 sebesar 50%. BP IPO pada tanggal 11 Februari 2010 dengan harga perdana sebesar Rp140 per lembar saham. Saham YG ditawarkan saat itu sebanyak 38,24% dari saham terdaftar. Pemegang mayoritas saham BP adalah publik, sebesar 60,19%, TP Indo Tambang Perkasa, 22,95%, dua institusi lain masing-masing 5,73% dan 5,31%. Jajaran manajemen BP terdiri dari 2 komisaris, 3 direksi dan 3 komite audit. Pimpinan eksekutif dipegang oleh Michael Wong sebagai Presiden Direktur. 5. MNC Land atau Kapik, EPS-nya tumbuh 72% dan pendapatannya tumbuh 27%. MNC Land atau Kapik adalah perusahaan milik MNC Group yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, industri dan jasa termasuk konstruksi, real estate dan pengelolaan air. Kegiatan usahanya saat ini meliputi penyewaan ruang kantor, penyediaan jasa manajemen proyek, dan investasi pada anak perusahaan. Kapik IPO pada tanggal 30 Maret 2000 dengan menawarkan 18,29% saham yang terdaftar dengan harga perdana Rp500 per lembar saham. Berdasarkan daftar pemegang saham saat ini, pemegang saham terbesar Kapik adalah masyarakat sebesar 55,63%, WBK Hyun sebesar 17,73%, PT MNC Asia Holding 15,52% dan HT Investment Development sebesar 9,9%. Presiden Direktur Kapik adalah Muhammad Budi Rustanto yang membawahi 6 direktur. Sedangkan Presiden Komisarisnya adalah Heri Tanusudibyo yang memimpin Dewan Komisaris berjumlah 4 orang, selain direksi dan komisaris juga ada Komite Audit YG berjumlah 3 orang. 6. Wir Asia atau WIRK, EPS-nya tumbuh 64% dan pendapatannya tumbuh 47%. Wir Asia atau WIRK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi terutama terkait augmented reality, artificial intelligence, dan teknologi informasi lainnya. WIRK IPO pada tanggal 4 April 2022 menawarkan 20% saham dari total saham terdaftar dengan harga perdana sebesar Rp168 per lembar. Berdasarkan daftar pemegang saham terbaru, pemegang saham terbesar adalah publik, yaitu 60,07%, kemudian PT Laut Biru Teknologi 25,7%, PT Wir Global Kreatif sebesar 13,02%, dan pihak-pihak lain yang masing-masing tidak lebih dari 5%. Dengan ukurannya, jajaran manajemen WIRK termasuk sangat gemuk, yaitu terdiri dari 6 komisaris, 5 direktur dan 3 komite audit. Pimpinan eksekutif WIRK dipegang oleh Michael Budi Wiryatmo. 7. Air Asia Indonesia atau CMPP, EPS-nya tumbuh 52% dan pendapatannya tumbuh 135%. AirAsia Indonesia merupakan operator penerbangan Indonesia AirAsia. Untuk yang pernah naik pesawat berebut kursi pasti ingat dengan AirAsia. AirAsia sebagai maskapai penerbangan terdampak cukup parah oleh pandemi COVID-19. Operasional AirAsia belum pulih sepenuhnya karena pemulihan pesawat yang sudah lama tidak operasional memerlukan waktu. CMPP IPO pada tanggal 8 Desember 1994 dengan harga perdana ditawarkan sebesar Rp2.450. Dua pemegang saham memiliki jumlah saham yang berimbang yaitu PT Versindo Nusa Perkasa dan AirAsia Aviation Limited, yaitu sebesar 46,25% dan 46,16%. Komposisi tersebut merepresentasikan keseimbangan antara induk AirAsia dengan mitra lokalnya. Saham publik sebesar 7,59%.
Manajemen CMPP terdiri dari 3 komisaris, 3 direksi dan 3 anggota komite audit. Marilah kita lihat kinerja keuangan dan valuasi dari saham-saham yang tadi kita bahas, tapi guys, saya hanya akan membahas 2 saham, sisanya silahkan kalian analisis sendiri, dan tuliskan hasil analisisnya di kolom komentar supaya dapat kita diskusikan. Emiten Garuda Maintenance Facility Aero Asia, tumbuh sangat baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih per sahamnya. Namun demikian kinerjanya belum dapat menyamai bacaan sebelum pandemi. Valuasi sahamnya dari sisi kemampuan mencetak laba, GMFI menunjukkan performa yang cukup bagus, dari yang semula negatif 1,57 kali pada tahun 2021, menjadi 7,22 kali pada tahun 2023. Namun demikian secara nilai buku, GMFI masih membukukan ekuitas negatif sehingga price to book value-nya juga negatif. Rupanya masalah urang yang terlalu besar belum dapat diselesaikan oleh GMFI, hal ini mungkin juga terkait dengan induk perusahaannya Garuda Indonesia Tbk yang juga bermasalah dengan hutang. Guys, apakah kalian setuju dengan analisis saya? Tuliskan pendapat kalian di komentar supaya channel ini lebih eksis ya guys. Untuk saham BLTA, dari sisi pertumbuhan kinerja BLTA menunjukkan capaian luar biasa, pendapatan BLTA baru Rp255 miliar pada tahun 2020, menjadi Rp603 miliar pada tahun 2023, hampir 3 kali lipat. Secara EPS, BLTA juga luar biasa, dari rugi Rp0,45 per saham pada tahun 2020 menjadi untung Rp9,11 per saham tahun 2023. Setiap tahun naik lebih dari 30%. Valuasi saham BLTA pasca pandemi semakin murah, karena kinerja keuangan tidak diimbangi dengan kenaikan harga sahamnya. Mungkin investor masih trauma dengan kejadian tahun 2012, ketika tiba-tiba BLTA disuspensi Bursa Efek Indonesia karena default pembayaran utang. Secara price to earning ratio, BLTA dijual 2,15 kali saat ini jauh lebih murah dibanding tahun 2020 YGP-nya negatif 111 kali. Dari sisi price to book value saham BLTA juga sangat murah, yaitu diperdagangkan pada level 0,58 kali. Bila merujuk pada laporan keuangan setelah pandemi, persoalan utang BLTA yang menjadi pokok persoalan BLTA sudah selesai karena debt to equity rasionya sudah kurang dari 1. Untuk yang tertarik dengan saham ini mungkin perlu diteliti lebih mendalam di laporan keuangannya. Apakah kalian setuju dengan analisis dan pendapat saya? Seperti apa analisis kalian? Tuliskan analisis dan pendapat kalian pada kolom komentar sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Untuk dicatat ya guys, investasi saham cukup beresiko. Saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham. Jika kalian ingin membeli atau menjual saham silahkan dianalisis sendiri dan dipertimbangkan matang-matang, karena segala risiko akan menjadi tanggung jawab kalian sendiri.